Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi WSN dengan menggunakan Contiki Coja. Pertama-tama mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu WSN. WSN atau Wireless Sensor Network adalah sebuah kumpulan node yang dapat berupa sensor yang akan melakukan pengambilan data pada parameter ukur dan kemudian dikirimkan kepada sebuah node sentral atau sebuah server untuk dilakukan pengolahan data. Dengan kata lain, WSN adalah jaringan yang terdiri dari sejumlah besar sensor yang saling terhubung melalui komunikasi nirkabel. Setiap sensor dalam WSN dilengkapi dengan kemampuan untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya, seperti suhu, kelembapan, tekanan, kecepatan angin, atau informasi lainnya. WSN dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pemantauan lingkungan, pemantauan kebun binatang, pemantauan infrastruktur, pemantauan kesehatan, atau sistem keamanan. Dan dalam beberapa kasus, WSN dapat berhubungan dengan konsep Internet of Things atau IoT, di mana sensor-sensor tersebut terhubung ke jaringan internet dan data yang dikumpulkan dapat diakses secara jarak jauh melalui aplikasi atau platform yang sesuai. Berikut adalah gambaran dari jaringan WSN. Yang pertama, di sini terdapat sensor node. Sensor node ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari sensor fisik yang terpasang pada mereka, kemudian melakukan pengukuran atau pemantauan terhadap parameter lingkungan yang spesifik pada target dan mentransmisikan data yang dikumpulkan ke dalam sync node. Selanjutnya, sync node. Sync node ini adalah node khusus dalam jaringan yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan data. Sync node juga dikenal sebagai base station atau gateway node. Tugas utama sync node adalah untuk menerima data yang dikirim oleh sensor-sensor dalam jaringan, kemudian mengumpulkannya dan meneruskannya ke jaringan yang lebih luas atau ke sistem pemrosesan data. Dalam hal ini yaitu internet, yang nantinya data tersebut dapat dibaca oleh user. Selanjutnya, pengertian dari Coja Simulator. Coja adalah simulator dengan sensor nirkabel yang dikembangkan sebagai bagian dari proyek Contiki OS. Contiki adalah sistem operasi ringan yang dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti sensor nirkabel. Coja digunakan untuk mensimulasikan dan menguji jaringan sensor nirkabel sebelum diimplementasikan secara fisik. Coja biasanya digunakan dalam pengembangan aplikasi IoT dan WSN, serta dalam penelitian dan eksperimen terkait jaringan sensor nirkabel. Simulasi dengan Coja membantu dalam mengurangi biaya dan risiko dalam pengembangan jaringan sensor, serta mempercepat proses pengujian dan validasi sebelum melakukan implementasi fisik yang sebenarnya. Baik, selanjutnya mari kita lakukan simulasi WSN dengan menggunakan Coja Simulator. Untuk langkah pertama kita buka Coja Application. Kemudian kita pilih File, New Simulation. Lalu di sini kita isi dengan nama yang kita inginkan. Selanjutnya setelah tampil seperti ini, kita akan memasukkan dua tipe modes. Modes yang pertama yaitu akan kita beri nama dengan sync. Untuk Contiki proses firmware-nya kita browse pada folder home, folder user, kemudian Contiki, example, IPv6, lalu RPL collect. Selanjutnya kita pilih UDP sync C. Lalu kita klik compile. Setelah berhasil tercompile, kita klik create. Untuk
number of new modes-nya kita hanya memasukkan 1. Lalu kita klik add modes. Untuk modes yang kedua, kita tambahkan dan kita beri nama dengan sender. Untuk contiki proses firmware-nya sama, kita browse juga, masih pada folder yang sama. Lalu kita pilih UDP sender C. Setelah itu kita compile. Setelah selesai tercompile, kita klik create. Untuk number of new modes-nya di sini kita akan memasukkan 10. Lalu kita klik add modes. Agar tampilannya lebih terlihat jelas, kita zoom out dulu. Kemudian kita checklist pada 10M background grid. Kemudian kita pilih juga radio environment. Selanjutnya kita pilih juga mode type agar dapat membedakan yang mana sync node dan yang mana sender. Untuk hal ini yang berwarna hijau ini yaitu sync node dan yang berwarna kuning yaitu sender. Selanjutnya kita akan menyusun letak dari sender ini. Di sini saya akan menempatkan nomor 5 berada jauh dari jangkauan sync node. Untuk sender nomor 10 juga akan saya letakkan di luar dari jangkauan sync node. Setelah selesai tersusun, selanjutnya kita klik start untuk melihat proses transmisi yang dilakukan oleh sync node. Dapat terlihat bahwa sync node dapat mengirimkan data melalui sender-sender yang berada dalam cakupannya yang di warna hijau ini. Sedangkan untuk sender yang berada di luar jangkauannya, dia melakukan transmisi melalui sender yang lain, melalui perantara, tidak langsung ke sync node-nya. Selanjutnya kita akan melihat analisis yang ada pada sync node, yaitu dengan mengklik kanan, kemudian kita memilih Mode Tools for SkyOne, lalu kita pilih Collect View. Saat tampilan ini muncul, kita klik Start Collect. Kemudian kita pilih Send Command to Nodes. Setelah itu kita lihat di bagian ini akan ada tulisan I am sync. Ini menandakan bahwa sudah terhubung. Kemudian kita lihat datanya mulai dari data sensor. Ya, jadi ini adalah data sensor temperatur yang ada pada jaringan ini. Selanjutnya kita lihat pada bagian network. Kita pilih di sini received per node. Jadi ini adalah receive paket per node yang ada pada setiap nodes. Kemudian kita coba lihat pada network hops per node.
Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk nodes yang berada di sekeliling sync node, yang berada di dalam jangkauan sync node hanya melakukan satu lompatan saja atau satu hops. Sedangkan untuk nodes yang berada di luar jangkauan sync node seperti nomor 5 dan nomor 10 itu melakukan dua jumlah hops, karena untuk nomor 5 sendiri dia melakukan hops yang pertama itu ke nodes nomor 7, kemudian baru ke nomor 1. Sedangkan untuk nodes nomor 10 dia melakukan hops ke nodes nomor 6 dulu, lalu ke nomor 1. Selanjutnya kita buka power. Nah, ini adalah data average power yang dikonsumsi pada setiap nodes. Untuk warna kuningnya itu merupakan radio transmisi, yang warna merah ini merupakan LPM, yang warna biru merupakan CPU, dan yang hijau itu merupakan radio listen. Untuk radio duty cycle-nya dapat terlihat seperti gambar. Untuk yang biru itu radio transmit-nya, dan yang merah yaitu radio listen. Kemudian kita buka pada node info. Nah, dari tabel di sini dapat terlihat bahwa nodes nomor 5 melakukan dua lompatan karena melewati nodes nomor 7 terlebih dahulu lalu ke nomor 1. Begitu pula dengan nodes nomor 10 melakukan dua lompatan karena melalui nodes nomor 6 dahulu lalu ke nomor 1. Selanjutnya kita lihat sensor mapnya. Nah, ini adalah gambaran yang lebih jelas dari hops yang dilakukan pada setiap nodes. Di sini dapat kita lihat nomor 10 melakukan hops ke nomor 6 dahulu, lalu ke nomor 1. Begitu pula pada nodes nomor 5 yang melakukan hops ke nomor 7 dahulu, lalu ke nomor 1. Kita buka network graph-nya. Seperti ini pergerakannya. Kemudian pada node control-nya. Dan untuk serial konsolnya yaitu dapat kita lihat bahwa send time-nya yaitu 168708469. Dan yang ini tadi IMSync itu menandakan bahwa sensor data collect-nya sudah terhubung dengan jaringan yang tadi. Untuk simulasi yang kedua, kita akan melakukan simulasi pemantauan suhu, kelembapan, dan tegangan. Pertama-tama kita buka aksesoris, lalu kita pilih files. Pada files ini kita buka files Contiki, kemudian examples. Nah, di dalam file example ini kita harus membuat file baru terlebih dahulu dengan nama temperatur. Kemudian di dalam file temperatur ini kita isi dengan 4 file teks. Yang pertama yaitu demo.c, makefile, mytemp.c, dan mytemp.h. Untuk codingannya sebagai berikut. Isi dari codingan ini dapat diambil pada link berikut. Selanjutnya kita buka terminal, lalu kita tuliskan cd contiki/example,
/temperatur. Kemudian kita ketik lagi make target sama dengan native. Lalu kita tunggu sampai proses ini selesai. Kemudian setelah selesai kita tuliskan ./demo.native. Nah, kemudian akan muncul nilai temperatur, kelembapan, dan tekanan. Untuk menghentikan temperatur, suhu, kelembapan, dan tekanan, kita tinggal pencet Ctrl dan C. Setelah itu, selanjutnya kita buka kembali aplikasi Choja Simulator. Kemudian kita pilih File, New Simulation, lalu kita ganti namanya dengan yang kita inginkan. Lalu kita klik Create. Setelah itu, seperti pada praktikum pertama, kita aktifkan dulu radio traffic, 10M background grid, dan radio environment. Kemudian kita tambahkan modes, D8 modes, kemudian sky mode. Terus untuk namanya kita ganti dengan demo. Untuk contiki prosesnya kita browse. Terdapat pada file home, user, contiki, example, lalu temperatur. Lalu kita pilih demo.c. Lalu kita open dan compile. Setelah selesai kita klik create. Lalu untuk number of modes-nya kita isi dengan angka 3. Lalu kita klik add modes. Setelah itu kita atur posisi dari modes yang sudah kita input tadi. Lalu kita view mode type lagi agar dapat mengetahui perbedaan dari ketiga mode ini. Setelah itu kita klik start dan dapat kita lihat pada mode outputnya terdapat tulisan temperatur, humidity, dan pressure. Itu tandanya kita sudah berhasil membaca nilai suhu, kelembapan, dan tegangan. Sekian presentasi yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.